Ya, saya kira 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, sudah maju secara signifikan ya. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah, Presiden Prabowo dan Wakil Gibran ya, untuk tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang memang fokus pada proyek-proyek strategis nasional, tidak salah juga. Tapi betul-betul pemerintahan yang sekarang ini memahami betul ya tujuan negara kita itu. Ya, kita tahu bahwa tujuan negara kita itu dalam alinea keempat bukan Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ya, dan keadilan sosial. Yang dilakukan Prabowo selama ini kan itu, ya, dia bagaimana bangsa itu dan tumpah darah itu dibangun seadil-adilnya. Bagaimana memajukan kecerdasan bangsa. Sekolah rakyat digagas. Orang-orang yang memang tidak mampu bersekolah di sekolah dasar atau orang-orang yang gagal di sekolah dasar, dia mencoba untuk paradigma baru sekolah rakyat untuk memberdayakan mereka ya yang tidak mampu itu di seluruh Indonesia akan dibangun itu luar biasa. Sebab kalau bangsa ini tidak cerdas, dia akan miskin, dia akan menjadi orang yang malas, dia akan menjadi beban bagi negara. Tidak saja bagi negara, tapi juga bagi organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia. Dan begitu ya, kelaparan di mana-mana kita lihat di Afrika, di beberapa negara Asia itu ya, ya Asia Timur terutama ya, dan Asia Selatan sedikit itu juga di apa ya diperhatikan oleh lembaga-lembaga internasional. Nah, Prabowo belajar dari itu semua bahwa uh, tidak tidak dapat dibenarkan ada kebijakan yang memang tidak berorientasi pada tujuan negara itu, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Luar biasa perdamaian dunia. Tiap minggu dia ke luar negeri. Luar biasa. Sehingga juga tercapai itu kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina atau Gaza itu. Ya, pemerintahan sebelumnya tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Ya, dan kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya pada Pak Prabowo terutama sebagai presiden kita. Dan banyak hal yang dia lakukan. Makan bergizi gratis. Ya. Di berbagai negara di dunia itu juga praktek-praktek itu terjadi. Dijalankan dengan baik. Ya, toh? Karena dia tahu bahwa memang bangsa kita ini mungkin karena budayanya, ya, ya tidak memperhatikan gizi itu seperti apa, gitu. Makanan yang bergizi itu seperti apa tidak mengetahuinya. Padahal kita ini negara yang sangat kaya, ya. Kita negara kepulauan, negara agraris, negara maritim. Ya kalau itu dikelola dengan baik ya, ekosistem MBG itu makan bergizi gratis itu akan membuka juga lapangan kerja yang luar biasa. Ya, ada yang mempersiapkan keperluan kebutuhannya ya, sayur-sayur, buah-buahan, ternak-ternak yang harus ya dipelihara ya, ya di tanaman-tanaman dan buah-buahan itu ya, sawah juga akan dibuka ya untuk ya karbohidrat
Ya, dan kita punya itu semua. Tapi selama ini kita tidak memperhatikan. Kita mau itu bagaimana pembangunan infrastruktur besar yang memang kereta api cepat Jakarta Surabaya 100 triliun lebih, dan itu markup, ya, siapa yang memarkup itu, dan Menteri Keuangan tegas-tegas tidak mau menggantikan kerugian itu dari APBN. dari APBN. Silakan dia membangun itu, gantikan. Saya kira bagus. Jadi Pak Prabowo itu tepat sekali memilih Menteri Keuangan kita yang berani, jujur, ya, ya tegas dan mau berkorban. Nyawa pun dia pertaruhkan. Bahkan dia secara keras ingatkan Pak Prabowo itu kan, kalau ini tidak diatasi, ya kemampuan fiskal kita tidak diatasi dan sebagainya, itu ambruk. Tidak ada menteri yang bisa mengingatkan seorang presiden seperti itu. Jadi betul-betul dia mengabdi buat bangsa dan negara. Bapak Prabowo, kemudian Menteri Keuangan, yang selama ini terlalu apa ya, mungkin pas Ibu Sri Mulyani itu sudah ya capek juga, ya capek, lelah, dan ya seperti itulah, ya. Dan ya Allah mengirimkan seorang penyelamat baru, ya. Tuhan kita mengirimkan seorang penyelamat baru, yaitu Pak Purbaya, yang tidak kita prediksikan seperti apa. Pada awalnya juga saya ragu. Keraguan itu ada sedikit keraguan dibandingkan dengan kemampuan keilmuan yang diberikan oleh Sri Mulyani dalam bidang ya moneter gitu ya, fiskal gitu ya. Tetapi ternyata bagus. Bahkan dalam beberapa hal dia lebih unggul dari Sri Mulyani. Kan begitu. Saya mau seperti itu. Jadi bukan Menteri Keuangan saya seperti itu, tapi menteri-menteri yang lain juga harus berani seperti Menteri Keuangan. Ingatkan Pak Prabowo, Pak Gibran itu, ya, ingatkan dengan pikiran-pikiran yang sangat positif, kritis, ya, supaya mereka berdua, presiden dan wakil presiden itu bisa memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih maju, beradab, berkeadilan, dan bermartabat. Ya, jadi singkatnya, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu bagi saya ya berhasil, dan mungkin kalau diangkakan itu, dinilaikan itu sekitar ya dapat Allah kalau di kampus itu. Ya. Ya itu bagi saya. Nah, ini kembali tadi Prof menjelaskan masalah lapangan kerja Prof ya. Nah, ini kan visi Presiden Prabowo mengatakan bahwa visinya Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Pandangan Prof sendiri sampai saat ini mengenai lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang saat ini di Indonesia memang apakah mampu untuk bersaing nanti di Indonesia emas 2045, sedangkan banyak pengangguran kalau sampai saat ini. MBG itu ada ekosistemnya. Makan bergizi gratis itu ada ekosistemnya. Dia memerlukan pangan. Ya. Ekosistem kita bangun adalah industri pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, itu harus kita boomingkan sebagai industri manufaktur atau industri pengolahan yang bisa mendukung MBG ini dan pendidikan gratis, kesehatan gratis ke depan. Dulu waktu zaman Soeharto, Orde Baru, selain ada menteri pertanian, ada menteri peternakan. Kan begitu. Nah kemudian zaman Orde Reformasi itu ada menteri kelautan dan perikanan. Jadi kalau ada menteri pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, itu kan ekosistem atau subsistem dari konsep besar itu makan bergizi gratis itu. Makan bergizi gratis itu kan diberikan makan untuk puluhan juta orang. Mungkin kalau itu khusus kepada anak-anak sekolah pada ya termen pertama,
Statement berikutnya barangkali sudah kepada lansia atau kepada kelompok umur tertentu. Dan bila perlu kepada mahasiswa. Terutama bagi mereka-mereka yang membutuhkan itu. Itu tujuan negara kita dalam hal ini yang keempat, bukan undang-undang dasar. Apa artinya mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya, kehidupan itu harus cerdas. Apa itu kehidupan? Ya, pendidikan, ya, kesehatan, etika, kan begitu, ilmu pengetahuan, kan itu. Sejalan ya, Prof. Iya, kalau itu bisa berhasil, saya kira Indonesia akan ya menjadi negara maju, negara industri. Negara industri jangan kita bayangkan kita harus membangun pabrik-pabrik baja atau pabrik pesawat yang oke lah, setuju-setuju saja. Tapi kita bangun sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Berkat itu, negara agraris terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, dia punya garis pantai yang nomor 2 terbesar di dunia. Lautnya begitu kaya dengan sumber mineral selain ikan, ya, cumi, selain lobster, banyak sekali itu. Belum mutiara yang terkandung di dalamnya. Belum di bawah laut itu ada tambang-tambang, ya. Banyak. Tidak ada negara seperti itu di dunia ini. Nah, cuma mari kita kelola dengan baik, ya. Nah, MBG itu akan menciptakan manusia-manusia yang unggul untuk mengelola sumber daya alam kita ke depan. Sehingga fakultas-fakultas pertanian dan peternakan itu harus dibangun, diberdayakan, dimodernisir sedemikian rupa. Supaya semua orang atau mayoritas mahasiswa itu berorientasi ke situ. Gitu? Iya, iya. Jangan berorientasi ke politik atau ke organisasi-organisasi lain yang memang ya itu juga penting, tapi ya janganlah fokus ke itu. Seolah-olah menjadi anggota DPR itu ya saya merasa bangga dan gaji saya besar dan jabatan saya ada dan saya dihargai oleh publik. Ya tidak begitu caranya, cara berpikirnya. Dengan makanan bergizi, dengan pendidikan yang tinggi, saya kira kita menuju Indonesia emas itu pada 2045. Kalau itu benar-benar. Dengan cara seperti itu, saya kira semakin utuhlah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu. Kan begitu? Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan utuh karena ada tentara, ada polisi, ada macam-macam, ya. Itu penting juga. Tapi kalau kesehatannya kelas emas, ya toh, pendidikannya kelas emas, itu bukan perunggu dan perak, itu kan luar biasa, Pak. Ke depan pun kita akan menjadi negara yang ikut memimpin dunia internasional ini. Mungkin setara dengan Amerika, Tiongkok, ya, Rusia, ya negara-negara Eropa lainnya. Gitu ya. Nah, dari 1 tahun pemerintahan baru kita mengusik mengenai kaidah hukum, Prof. Sampai saat ini hukum itu berjalan sepertinya di jalan tempat, Prof. Bahwa janji Prabowo waktu itu kan menjadikan bahwa hukum itu menjadi panglima. Namun sampai saat ini masih terjadi yang namanya korupsi besar-besaran. Apakah ini menandai suatu pemerintahan memang Prabowo ini harus bekerja keras dan menegaskan untuk kepada penegak hukum supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Pandangan Prof. Ya, memang hukum harus menjadi panglima, bukan kepala staf, bukan komandan-komandan dia biasa. Dia jadi panglima itu, ya. Dan dia harus tajam ke atas, tajam ke bawah, tajam ke samping, tajam ke kiri, tajam ke kanan, tajam keluar, tajam ke dalam. Siapapun yang melanggar hukum itu harus diberikan sanksi yang berat. Apalagi merugikan negara. Apalagi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apalagi melanggar undang-undang. Ya, kan di undang-undang tipikor itu sudah diatur itu. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Melanggar undang-undang, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kan begitu. Ya, ini harus, oleh karena itu hukum itu harus supreme, ya,
supremasi hukum itu harus jauh lebih tinggi dari supremasi kekuasaan. Jauh lebih tinggi dari supremasi politik. Walaupun hukum itu dibentuk oleh para penguasa, ya. Tapi ketika begitu hukum sudah disahkan menjadi hukum positif, penguasa harus tunduk padanya. Apapun itu. Apapun dia, siapapun dia. Dan juga rakyat harus tunduk kepadanya. Makanya tajam ke atas, tajam ke bawah, ke samping, kiri, kanan, luar dan dalam. Siapapun dia harus ditebas kalau memang melanggar hukum. Ya, dan saya kira dengan hormon keberanian Prabowo seperti itu, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang ya kita harapkan bersih dari korupsi. Korupsi itu sudah sangat demokratis, struktural, masif. Struktural artinya dari struktur atas sampai ke bawah itu sudah orang sudah melakukan korupsi. Seperti gurita ya, Prof. Gurita, cancer, sudah semua. Entah kita harus memulai dari mana. Ya. Sudah bingung ya, Prof. Sudah terjadi kerapuhan dan kelapukan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan berpemerintah. Bahkan mungkin juga kehidupan berkonstitusi. Ya kan? Udah kacau semua ini. Jadi kita memang memerlukan seorang pemberani, ya, ya seperti Pak Prabowo, ya, untuk bisa memberantas korupsi, ya, sampai ke akar-akarnya. Siapapun dia yang lakukan itu harus ditindak. Tidak pandang bulu ya, Prof. Tidak pandang bulu, Pak. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang sesama alma mater, tidak ada cerita seperti itu. Nah, memang itu harus dilakukan oleh tipe-tipe pemimpin seperti Prabowo misalnya. Janji dia loh, Pak. Janji beliau. Dan kita harapkan janji beliau itu beliau lakukan dengan konsisten. Dan begitu. Dan karena itu kita harus mendukung dia. Kita mendoakan supaya Tuhan memberikan kepadanya umur yang panjang, kesehatan yang baik, kekuatan yang prima. Ya, sehingga dia juga terhindar dari segala roh-roh kedukungan. Ya, yang akan mengacaukan pikirannya, yang akan mengganggu kesehatannya. Bagi saya seperti itu. Semua umat beragama atau ketua agama harus berdoa buat tokoh yang satu ini. Selain juga wakil presiden tentu saja. Ya, supaya kita harapkan 2 tahun berikutnya semakin lebih maju lagi. 3 tahun berikutnya semakin lebih baik lagi. Gitu. Ya. Oke, closingnya, Prof. Menjalankan sisa 4 tahun ke depan nanti, pemimpin Prabowo dan Gibran, apa harapan dan keinginan Prof? Perubahan apa yang harus dikedepankan nanti? Seperti apa keinginan Prof? Masukan dari Prof dan poin-poin yang Prof bisa. Saya kira secara struktural maupun kultural itu, instrumental juga itu harus kita benahi. Ya, kita harus memberikan masukan kepada Prabowo, ya. Struktur politik kita ke depan itu, ya, mungkin kita sederhanakan. Kalau partai politik terlalu banyak juga repot. Ya, sungguh sangat repot. Ya. Juga sumber daya manusia yang duduk di dalam sentrum-sentrum kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu. Ya, sumber daya manusia yang tidak saja profesional, tapi juga memiliki kemampuan etik, moral, dan spiritual yang baik, yang bagus. Ya, tidak mentalitas maling, ya, tidak seperti itu. Tidak mental seperti kaum plutokratis, ya, tidak seperti itu. Ya, juga saya harapkan supaya kaum oligarki ini harus diawasi sedemikian rupa. Jangan kelompok ini, kelompok yang kecil ini menguasai sumber-sumber daya alam dan modal yang besar, dan dia bisa memberikan itu kepada para pejabat, dan para pejabat itu punya tugas untuk membacking dia. Itu harus ditangani secara serius. Jangan lagi mengganggu Presiden Prabowo dengan ide-ide yang besar itu. Ya, oleh sebab itu kita menginginkan juga eksekutif, legislatif, yudikatif juga harus membenahi diri ke dalam. Ya,
secara struktural itu ya kepolisian, kejaksaan, ya kementerian, legislatif, ya DPR, DPD sampai DPRD itu harus membenahi diri. Ya, ke depan kita pilih orang-orang yang memang berakhlak, beradat, beradab, berakal, ya berakhlak. Ya, dan berakidah masing-masing sesuai dengan cara agamanya. Hanya dengan cara itu birokrasi pemerintahan itu bisa dibersihkan dari anasir-anasir yang mengganggu ya wibawa politik dari pemerintahan itu. Sebab jika tidak, kalau para pejabat di dalamnya itu sudah menggerogoti semua kekayaan alamnya, ya sudah hancur semua di luar. Korupsi dari pusat kekuasaan sampai di kepala-kepala desa semua sudah dilakukan. Nah, kita harus membenahi itu ke depan ya. Secara kultural juga etika moral itu harus kita tanamkan sedemikian rupa. Etika moral yang berdasarkan Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul harus diperhatikan ya. Dan kita harapkan ke depan itu Pak Prabowo dengan parlemen segera bisa membahas dan menyetujui serta mengesahkan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Supaya badan ini bisa dimanfaatkan ya, difungsikan sebagai sebuah badan pemerintahan ya. Katakanlah juga sebagai satu lembaga negara untuk mengontrol dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemampuan etik, moral, dan spiritual para pejabat ini. Harus, Pak. Tidak bisa tidak. Harus ada yang mengawasi pemerintahan itu, mengontrolnya, bahkan menegurnya, gitu loh. Wajib. Ya wajib lah. Ya. Karena kekuasaan itu kan cenderung korup. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sebuah pendekatan doktrinal yang disampaikan oleh Lord Acton itu kita harus mengglorifikasikannya. Ya, karena kekuasaan itu cenderung korup, oke. Kecenderungan kita juga yang positif itu untuk menangkal. Oleh sebab itu juga, pada kesempatan ini melalui media ini saya usulkan buat Pak Prabowo supaya nomenklatur KPK itu dibaharui, disublimasi. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kalau kita bisa mencegah saja sekitar 50% korupsi terjadi, aman kita. Aman, Pak. Lalu kita mengatasi bagaimana yang memberantas itu, sisanya. Oleh sebab itu, kembali ke doktrin tadi, hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, ke samping, kiri, kanan, ke dalam, ya, maupun keluar. Harus konsisten, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Harus konsisten di situ. Ya, sebetulnya berdasarkan etika juga, tapi tidak harus ditulis dalam konstitusi. Etika apa? Etika berpancasila itu ada pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 semua itu. Ya berkeadilan, berkemanusiaan, itu etika. Semua itu harus diatur. Baru dia turun secara instrumental, diatur melalui undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, putusan menteri dan lembaga-lembaga yang lain.